Halo semuanya, hari ini kita akan kembali ke salah satu momen paling penting dalam sejarah modern Indonesia, krisis 1998. Ini bukan cuma cerita tentang ekonomi, tapi ini adalah kisah dramatis tentang bagaimana semua krisis finansial bisa meruntuhkan rezim dan, pada akhirnya, membentuk ulang sebuah negara. Oke, jadi pertanyaan besarnya kan begini. Gimana ceritanya sebuah krisis mata uang, sesuatu yang kelihatannya cuma soal angka di pasar, bisa sampai meruntuhkan pemerintahan yang sudah berkuasa selama 32 tahun? Yuk, kita bedah jawabannya bareng-bareng. Hal pertama yang perlu kita tahu nih, api krisis ini sebenarnya bukan berasal dari dalam Indonesia. Semuanya berawal dari percikan api di luar negeri sebagai bagian dari krisis finansial yang melanda kawasan Asia. Tepatnya, semua ini dimulai di Thailand. Pada bulan Juli 1997, mata uang baht Thailand tiba-tiba anjlok. Ini langsung memicu kepanikan yang luar biasa. Dan kepanikan ini menyebar cepat banget kayak virus ke seluruh pasar keuangan di Asia Tenggara. Nah, istilah kerennya untuk fenomena ini adalah penularan finansial. Coba bayangin deh, kayak barisan domino, satu jatuh, yang lain ikut jatuh beruntun. Itulah yang terjadi. Kepanikan di Thailand bikin investor asing panik juga. Lalu mereka buru-buru menarik uang mereka dari negara-negara tetangga, termasuk, ya, Indonesia. Terus, kenapa Indonesia kena imbas parah banget? Nah, meskipun percikannya dari luar, ternyata di dalam negeri sendiri sudah ada masalah-masalah tersembunyi. Kondisinya bisa dibilang sudah siap untuk sebuah badai sempurna. Jadi, ini ada dua sisi. Di satu sisi, ada guncangan dari luar yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi di sisi lain, pondasi ekonomi kita saat itu ternyata rapuh. Utang perusahaan swasta dalam bentuk dolar itu besar banget, bank-banknya banyak yang nggak sehat, dan struktur ekonominya terlalu bergantung sama segelintir perusahaan raksasa. Jadi, poin utamanya adalah, ini bukan cuma karena satu masalah. Ini adalah kombinasi yang mematikan. Masalah dari luar memperparah masalah yang udah ada di dalam, dan sebaliknya. Dua-duanya saling mengunci, bikin situasi makin lama makin anjlok. Nah, sekarang kita masuk ke jantung dari drama ini. Momen di mana krisis ekonomi menghantam Indonesia dengan kekuatan penuh. Momen di mana nilai rupiah kita terjun bebas, benar-benar tak terkendali. Coba dilihat betapa cepatnya semua ini terjadi. Agustus 97, rupiah mulai goyang. Lalu Oktober, pemerintah coba ambil tindakan dengan menutup beberapa bank. Niatnya sih bagus untuk memulihkan kepercayaan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Masyarakat jadi panik massal. Cuma dalam hitungan bulan, kita sudah di puncak krisis. Dan ini dia angkanya. Angka yang mungkin terukir di ingatan satu generasi. Di puncak krisis, $1 Amerika Serikat itu nilainya setara dengan Rp16.000. Ini adalah devaluasi yang luar biasa dahsyat yang langsung menghancurkan daya beli masyarakat dan perusahaan. Dampaknya luar biasa. Ekonomi kita bukan cuma melambat, tapi benar-benar menyusut. Produk domestik bruto kita anjlok sampai minus 13,7%. Ini bukan lagi krisis. Ini keruntuhan ekonomi skala penuh. Dan disinilah titik baliknya. Penderitaan ekonomi yang dirasakan semua orang akhirnya meluap, berubah jadi gejolak sosial dan politik yang masif. Krisisnya pindah dari bursa saham ke jalanan. Ini seperti efek domino yang nggak bisa dihentikan. Rupiah jatuh, perusahaan bangkrut. Akibatnya, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Nah, kemarahan dan rasa putus asa inilah yang akhirnya mendorong masyarakat untuk turun ke jalan menuntut perubahan. Jadi, ini sudah bukan lagi sekedar soal uang atau ekonomi. Krisis ini sudah meluas menyentuh semua aspek kehidupan bangsa, menguji tatanan sosial, dan pada akhirnya mengguncang fondasi kekuasaan politik yang sudah berdiri puluhan tahun. Dan inilah puncaknya. Tuntutan perubahan dari seluruh penjuru negeri mencapai klimaksnya. Tanggal 21 Mei 1998, rejim Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari 3 dekade resmi berakhir. Sebuah babak baru dalam sejarah Indonesia pun dimulai. Tapi, runtuhnya Orde Baru itu bukan akhir dari cerita. Justru, dari reruntuhan krisis inilah lahir sebuah era baru yang kita semua kenal dengan nama reformasi. Jadi, apa warisannya? Krisis ini menjadi titik balik yang sangat fundamental, mengakhiri era otoriter dan memulai perjalanan kita menuju demokrasi. Walaupun prosesnya sangat menyakitkan, peristiwa ini memaksa Indonesia untuk berubah, untuk melakukan reformasi besar-besaran di bidang politik dan ekonomi. Pada akhirnya, krisis 1998 menjadi sebuah peristiwa yang transformatif. Walaupun membawa kehancuran yang luar biasa, krisis ini juga menjadi pemicu, menjadi katalisator yang mendorong bangsa ini ke arah yang benar-benar baru.
menuju sistem yang lebih terbuka dan demokratis. Nah, sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Melihat tantangan ekonomi global yang kita hadapi sekarang, menurut Anda, pelajaran apa dari tahun 1998 yang paling penting untuk kita ingat, supaya sejarah pahit itu tidak terulang lagi?